Dalam beragam hal, kita sering mendengar julukan yang ditujukan kepada seseorang yang memiliki impact atau pengaruh luas dalam bidang yang mereka jalankan. Dan biasanya orang yang memiliki ide awal mula dalam sebuah pengaruh dalam bidang tertentu memiliki julukan sebagai father, atau dalam bahasa Indonesia disebut bapak. Ya emang bapak, kita ambil contohnya itu seperti Giorgio Vasari sebagai orang yang dijuluki Father of Art History, atau contoh lainnya di negara kita sendiri yaitu Ki Hajar Dewantara sebagai orang yang dijuluki Bapak Pendidikan di Indonesia. Tidak hanya dalam hal umum, tapi dalam dunia Jepangan atau pop culture Jepang, terkhususkan dalam manga, tidak sedikit orang yang mendapat julukan sebagai pencetus atau orang yang berpengaruh dalam hal atau elemen tertentu, sehingga mereka ini memiliki julukan father atas apa yang sudah mereka lakukan. Cukup menarik untuk kalian simak. Kita mulai konten kali ini. Kita mulai dari Robun dan Kiyosai. Kedua orang ini dapat dijuluki sebagai Father of Manga Magazine karena mereka berdua ini adalah orang pertama yang membawa konsep majalah manga di Jepang. Makanya jika kalian melihat manga zaman sekarang, semuanya berawal dari majalah. Dan saat itu majalah manga yang mereka buat bernama Ensibun Nipponchi pada tahun 1874. Tapi sayangnya majalah itu tak lama ditinggalkan oleh mereka berdua karena bisa dibilang tidak laku. Mungkin karena Jepang pada saat itu identik dengan karya sastra tradisional, padahal majalah manga di zaman sekarang itu jadi mesin penghasil uang di Jepang. Jadi kalau misalnya kalian tanya, majalah manga pertama itu bukan dari Shueisha ataupun Kodansha ataupun perusahaan lainnya, tapi dari kedua orang ini. Ozaki Koyo atau dengan nama asli Ozaki Tokutaro adalah orang yang disebut dengan julukan Father of Doujinshi. Jadi dia adalah orang pertama yang membawa konsep dan ide doujinshi di Jepang. Ozaki saat itu membawakan konsep kebebasan dalam karya dan seni, sekaligus menekankan ide self-publishing. Tapi doujinshi pertama yang ia bawakan itu berbentuk dalam sebuah novel yang diterbitkan lewat majalahnya sendiri yang bernama Garakuta Bunko pada tahun 1885. Walaupun konsep doujinshi ini udah mulai bergeser gitu ya ke zaman sekarang, tapi tidak menutupi si Ozaki sebagai pencetus asli dari doujinshi. Kitazawa Rakuten sebagai seorang seniman manga Jepang yang dijuluki sebagai Father of Modern Manga. Julukan ini datang karena dia ini adalah seniman yang berpengaruh saat itu, tepatnya di era Meiji. Selain itu, dia ini berpengaruh besar dalam penggunaan istilah manga secara luas di zaman modern. Rakuten ini adalah orang pertama yang mendefinisikan manga adalah komik, dan juga dia adalah orang yang membawa manga itu ke gaya yang lebih modern, berawal dari gaya seni klasik Jepang menjadi gaya komik strip, dan disitulah manga mulai menggunakan gaya penggambaran panel. Itulah kenapa Kitazawa Rakuten ini dijuluki sebagai Father of Modern Manga. Osamu Tezuka, seniman manga Jepang yang dijuluki sebagai Father of Manga. Ini autor paling gokil dalam sejarah Jepang sih. Julukannya dia itu juga cukup banyak. Father of Manga, Father of Anime, God of Manga, Father of Shonen, banyak banget lah. Tapi ada alasannya kenapa Osamu Tezuka ini dijuluki seperti ini. Pertama, dia adalah satu-satunya seniman manga Jepang yang memiliki series paling banyak di Jepang. Selain itu, dia satu-satunya orang yang dianggap menjadi rival besar Disney pada saat zaman itu. Bahkan beberapa karya Disney itu terinspirasi dari karyanya Osamu Tezuka. Dan juga Osamu Tezuka ini membawa dampak besar dalam dunia animasi. Seperti contoh, Osamu Tezuka ini menjadi pionir yang membenahi proses pengerjaan animasi pada saat zaman dulu. Makanya proses animasi di zaman sekarang itu lebih cepat dan efisien. Selain itu, dia ini menjadi orang yang membesarkan konsep animasi TV di Jepang. Makanya animasi di Jepang sekarang itu bisa ditonton lewat TV. Genre dalam manga semakin kreatif dan luas, semuanya itu karena ide dan elemen yang diwariskan sama Osamu Tezuka. Selain itu, Osamu Tezuka ini melahirkan banyak produser dan animator hebat. Dan para produser animator didikannya ini sebagian besar mendirikan studio-studio ternama di masa sekarang, seperti MAPPA, Kyoto Animation, Studio Sunrise, dan lain-lain. Mereka semua ini berani mendirikan studio karena pengalaman dan ilmu yang diberikan oleh Osamu Tezuka. Fujiko Fujio, pencipta Doraemon, Shotaro Ishinomori, pencipta Kamen Rider, Fujio Akatsuka, pencipta Osomatsu-san, Go Nagai, pencipta Mazinger dan Devilman, Katsuhiro Otomo, pencipta Akira, Shigeru Mizuki, pencipta Gege no Kitaro, Akira Toriyama, pencipta Dragon Ball, dan masih banyak lagi. Mereka adalah orang-orang yang menjadi seniman manga karena Osamu Tezuka. Di sisi lain, Osamu Tezuka ini menjadi seniman manga terkaya di Jepang. Bahkan namanya itu terdaftar dalam daftar pajak kekayaan di Jepang. Jadi orang ini terlalu OP di dunia seniman manga. Intinya dia ini adalah seniman manga paling hebat dalam sejarah Jepang.
Eiji Tsuburaya, orang yang dijuluki sebagai Father of Tokusatsu. Jadi Jepang itu punya hiburan film yang unik. Jadi di dalam filmnya itu terdapat efek-efek visual sebagai penambah kesan penonton, dan efek ini dikenal sebagai tokusatsu. Eiji Tsuburaya ini menjadi pelopor besar dalam industri ini, sekaligus menjadi pencetus tokusatsu Jepang. Selain itu selama karirnya dia ini berkontribusi cukup banyak dalam dunia perfilman Jepang, khususnya di awal mulanya tokusatsu, di era filmnya sendiri juga, yaitu Godzilla. Oke, memang aku tidak bisa berbicara banyak dalam hal tokusatsu, tapi Eiji Tsuburaya tetap menjadi salah satu orang besar dalam tren pop culture Jepang. Yoshihiro Tatsumi, seorang seniman manga yang terkenal dengan julukan Father of Alternative Manga, atau biasa disebut sebagai Father of Gekiga. Dia ini salah satu muridnya Osamu Tezuka, tapi dia ini nggak suka sama cerita fantasi anak-anak. Maka dari itu dia ini membuat manga dengan jenis baru yang disebut Gekiga, yang berasal dari konsep novel grafis. Jadi Gekiga ini adalah sebuah manga yang menceritakan sebuah kisah nyata dengan sudut pandang lebih gelap dan sesuai dengan fakta realitanya. Vagabond itu salah satu contoh series yang membawa konsep elemen Gekiga. Walaupun Gekiga ini mulai memudar gitu ya di Jepang, tapi Gekiga itu pernah menjadi salah satu bentuk seni populer Jepang di tahun 60-an. Saking populernya, manga Gekiga ini pernah menjadi pendorong dalam aksi demo terbesar di Jepang, yaitu The Protest Anpo. Itu alasan juga dia ini dijuluki sebagai Father of Alternative Manga. Shinji Nagashima sebagai seniman yang memiliki julukan Father of Seinen. Mungkin jarang ada yang dengar orang ini karena jarang diketahui banyak orang. Dan dia ini murid sekaligus asistennya Osamu Tezuka dan juga kerabat dekatnya si Yoshihiro Tatsumi. Konsep Seinen yang dia bawa bermulai dari manga buatannya sendiri yang berjudul Mangaka Zankoku Monogatari, sebuah manga yang menceritakan sisi lain dari industri manga, dan itu dibungkus secara serius, sinematik, dan dramatis. Semakin lama gaya cerita Shinji Nagashima ini semakin ke arah cerita sisi gelap, tapi hal inilah yang menjadikan seinen itu dipenuhi oleh cerita-cerita dark fantasy. Itulah mengapa Shinji Nagashima ini dijuluki sebagai Father of Seinen, karena dia adalah orang yang memberikan elemen-elemen dark dalam manga seinen itu sendiri. Hideo Azuma, seniman tahun 70-an yang terkenal dengan julukannya yaitu Father of Lolicon. Kalau kita melihat anime atau manga zaman sekarang gitu ya, tidak sedikit ditampilkan karakter dengan perawakan gadis tubuh kecil dan imut, dan kerap disebut sebagai loli. Nah, jika ditanya siapa pencetus loli ini, jawabannya adalah Hideo Azuma. Walaupun secara elemen loli itu udah ada dari dulu gitu ya, tapi Hideo Azuma ini menjadi seniman pertama yang menegaskan dan mempopulerkan konsep loli dalam anime dan manga Jepang. Selain itu, dia ini menjadi seniman yang menyumbang banyak referensi gaya style art loli dalam elemen manga, hingga loli ini menjadi elemen populer hingga ke zaman sekarang. Harusnya para pecinta loli hormat sama orang satu ini. Akira Toriyama, walaupun udah banyak yang tahu tentang orang ini, ya orang ini harus tetap masuk sih. Selain menjadi pencipta series populer Dragon Ball, Akira Toriyama juga memiliki julukan sebagai Father of Modern Shonen. Wait bang, kalau dia itu Father of Modern Shonen, Father of Shonen-nya itu siapa? Secara elemen, Father of Shonen itu ya Osamu Tezuka. Tapi bedanya Akira Toriyama ini mengembangkan konsep elemen baru dalam shonen, mulai dari pengkarakteran, konsep cerita, gaya visual, style karakter, konsep kekuatan, dan lain-lain. Konsep shonen Akira Toriyama inilah yang melahirkan era Golden Age Shonen, yaitu eranya Dragon Ball sampai munculnya Big Three Shonen Jump. Inilah menjadi alasan kenapa dia ini menjadi author besar dengan julukan Father di era sekarang, walaupun father-father yang lainnya udah pada meninggal gitu ya. Oke, ini tambahan aja. Kalau tadi ada Father of Shonen gitu kan ya, tentunya ada juga Father of Shoujo. Tapi sayangnya orang-orang yang berpengaruh dalam manga shoujo itu bukan laki-laki, tapi perempuan, yaitu Hideko Mizuno. Tapi dia ini kerap dijuluki sebagai Osamu Tezuka versi perempuan. Hideko Mizuno ini juga memiliki pengaruh dalam manga shoujo. Contohnya gaya-gaya style mata penuh bintang atau wajah-wajah tampan cantik penuh ekspresi yang kalem. Itu beberapa elemen shoujo yang diturunkan dari Hideko Mizuno dalam manga shoujo, dan juga beberapa teknik ekspresi dinamis dan sinematik. Walaupun elemen-elemen ini datang dari beberapa karyanya Osamu Tezuka, tapi bisa dibilang dia ini adalah orang yang mengembangkan elemen shoujo hingga terbentuk seperti sekarang.
Dari sini kita bisa melihat jika julukan father itu bukan julukan sembarangan. Ini juga sempat buat aku mikir gitu ya tentang debatnya para fans terkait Mushoku Tensei itu disebut sebagai father of isekai. Menurut kalian aja nih, relevan nggak kalau misalnya Mushoku Tensei itu disebut sebagai father of isekai, sedangkan julukan father dalam dunia pop culture Jepang itu diturunkan kepada orang-orang legendaris yang udah aku sebutin tadi. Kalau Mushoku Tensei itu sebagai father isekai, terus bagaimana nasibnya Haruka Takachiho sebagai pencipta novel isekai modern pertama di Jepang? Dari sini nangkep kan maksudku? Oke, jadi ini dia konten list beberapa orang yang memiliki julukan father dalam sejarah pop culture Jepang. Walaupun beberapa dari kalian mungkin udah ada yang tahu, tapi ya nggak apa-apa. Semoga ini menjadi konten baru bagi yang belum tahu. Oke, sekian dulu yang bisa aku bawakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Aku Jan, sampai bertemu di video yang selanjutnya.